Selamat siang, perkenalkan nama saya Ariandita Maharmumeha. Di sini saya akan membuat video UAS yang mata kuliah manajemen bank. Yang pertama, apa perbedaan struktur perbankan Indonesia pada masa deregulasi dan pada masa krisis? Jelaskan. Pada saat deregulasi, Indonesia merupakan contoh kasus negara yang mengalami resepsi finansial. Salah satu indikasi utama perekonomian yang sistem finansialnya ditindas adalah berlakunya tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga nominal yang deflasi dengan inflasi yang negatif. Yang kedua, jelaskan tentang asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan tentang perkreditan. Asas-asas perkreditan yang sehat, di mana setiap bank diwajibkan memuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Kedua, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang ketiga, kebijakan persetujuan pemberian kreditan. Keempat, dokumentasi dan administrasi kredit. Kelima, pengawasan kredit. Yang keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1882. Sedangkan bagi bank yang harus memperoleh izin usaha, wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sejak mulai melakukan kegiatan usahanya. Yang ketiga, kredit bermasalah telah menjadi momok yang sangat ditakuti para banker. Apakah yang dimaksud dengan kredit bermasalah? Apa penyebab munculnya kredit bermasalah? Jadi, kredit bermasalah adalah salah satu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikan. Penyebab kredit macet adalah: yang pertama, faktor eksternal dari lingkungan usaha debitur, musibah atau kegagalan usaha, persaingan antara bank yang tidak sehat. Faktor internal, kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan produser penilaian kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari produser, itikat yang kurang baik dan dari pemilik, pengurus dan pengawas bank. Yang keempat, bank konvensional dinilai rawan terhadap guncangan krisis. Oleh karena itu, banyak pemikir Islam yang mengajukan diterapkannya bank yang melandaskan operasionalnya pada prinsip-prinsip Islam. Apa argumen yang diajukan untuk mendukung pendapat tersebut? Apa persoalan yang menjadi kendala pembangunan bank syariah? Jelaskan. Perbankan syariah, argumen yang diajukan adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, tidak seperti paradigma pasar dan teori ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, melainkan menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah karena syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari sebelum tersedianya sumber daya
manusia yang dihadap. Sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undang. Hal ini mengingatkan bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas Islam, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dan operasional perbankan syariah. Struktur pendukung dan operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak bagi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat diperkembangkan. Nomor 5, dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, bank menggunakan beberapa instrumen produk simpanan. Jelaskan jenis-jenis simpanan tersebut dan hubungan dengan motif pemegang uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dana masyarakat dihimpun oleh bank menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari yang pertama, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Yang kedua, deposito. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarik deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga atau pemilik dana dengan bank yang bersangkutan. Yang ketiga, tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Ketiga produk simpanan tersebut disediakan oleh bank identik dengan ketiga motif penguasaan uang yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dengan teori liquidity of project, membagi tiga motif pemegang uang, yaitu yang pertama, transaction motif, yaitu motif untuk keperluan pembayaran atau transaksi perdagangan. Precautionary motif, yaitu motif untuk menjaga-jaga apabila ada keperluan yang mendadak. Yang terakhir, spekulatif motif, yaitu motif untuk melakukan spekulasi agar diperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.